Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatal Islam, tahiyatal mubarakah, tahiyatal khasatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan keberkahan dan kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Dan semoga kita mendapatkan julukan takwa hingga akhir Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Madinah Islamic School yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi kajian fast charging iman kali ini dengan tema dahsyatnya ujian wanita dan dunia. Para soimun dan soimat yang dirahmati Allah, hidup ini Allah ciptakan untuk menguji siapakah di antara manusia yang paling baik amalannya. Dan Allah akan menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah atau ujian, dan kelak setiap manusia akan kembali kepada Allah. Ada begitu banyak fitnah di muka bumi ini, antara lain yaitu fitnah kemiskinan, kemewahan, fitnah kejabatan, fitnah anak, wanita, dan banyak lagi fitnah-fitnah lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, "Ma taraktu ba'di fitnatun adarrun 'ala rijali minan nisa." Yang artinya, aku tidak meninggalkan satu godaan pun lebih berbahaya para laki-laki selain fitnah wanita. Di antara semua fitnah yang ada, ternyata fitnah yang paling dahsyat yaitu adalah wanita bagi laki-laki. Dan yang perlu kita ketahui untuk para wanita, bahwa banyak sekali kerusakan yang telah ditimbulkan karena wanita yang tidak mengenalkan, yang tidak mengenali kemuliaan, kehormatan, dan kesucian dirinya, sehingga menjadikan wanita yang tidak bermartabat, bahkan murahan. Karena faktanya bahwa meskipun wanita diciptakan dengan akal yang lemah dan keterbatasannya, namun betapa banyak para laki-laki yang cerdas, kuat, gagah perkasa, dan para penguasa dibuat lemah dan tunduk di bawahnya. Wanita atau istri yang menyebabkan suami atau seorang laki-laki berambisius terhadap dunia demi kebahagiaan wanita yang dicintainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wanita apabila dilihat akan menimbulkan keinginan syahwat bagi para laki-laki, dan mereka mudah untuk tergoda. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab." Yang artinya, dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta. Para soimun dan soimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa kecintaan terhadap kenikmatan dan kesenangan dunia akan ditampakkan indah dan menarik di mata manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan hal ini secara khusus. Kenapa? Karena hal tersebut adalah ujian yang paling dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum laki-laki supaya mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari fitnah wanita, dan mereka menjauhkan diri dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Dan sabar dan takwa kepada Allah itu adalah cara
agar laki-laki terbebas diri dari fitnah wanita. Dengan bekal takwa, Allah pula akan memberikan penjagaan kepada hamba-hambanya. Para soimun dan soimat yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan dalam Fathul Bari bahwa tidak semua perempuan itu fitnah. Bahkan perempuan yang menjadi sumber kebahagiaan dan permata jiwa bagi keluarganya. Dan perempuan itu menjadi fitnah karena perbuatan dan kelakuannya, bukan karena dia seorang perempuan. Wanita yang melanggar peraturan agama boleh menjadi fitnah. Tetapi wanita yang taat kepada Allah dan melaksanakan syariat Islam dalam kehidupannya dan senantiasa menjaga dirinya boleh jadi pendorong dan penyebab suami, anak dan keluarganya menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Ad-dunya mata wa khairul mata'ud dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Para soimun dan soimat yang dirahmati Allah, di dalam Islam wanita sangat dimuliakan dengan penjagaan terhadap dirinya. Dan di antara salah satu bentuk penjagaan Islam terhadap wanita yaitu wanita diperintahkan untuk menutup aurat. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka lebih mudah untuk dikenali." Dan di antara penjagaan lainnya yaitu wanita diperintahkan untuk tetap di rumah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ya, artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ayat ini banyak sekali keutamaan dan pahala yang disediakan Allah untuk para muslimah yang mau dan menjalankan perintah ini. Dan Allah memerintahkan wanita untuk di rumah bukan berarti Allah membelenggu kebebasan wanita dan menganggap Islam merampas hak-hak wanita untuk keluar rumah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah agar terhindar dari keburukan dan kejahatan yang nantinya akan muncul. Karena di rumah wanita begitu banyak kegiatan atau tugas-tugas agung dan tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan seorang wanita adalah pemimpin bagi keluarganya, suami dan anaknya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Dan bukankah sudah saatnya kita mulai merenung dan mentadaburi ayat ini? Apakah ini adalah salah satu faktor keluarga kita bermasalah dan yang membuat anak-anak kita tidak istimewa? Maka dari itu, ibu pulanglah. Di luar sana sangat tidak ramah untuk kelembutanmu. Ibu pulanglah. Istanamu menunggu sentuhan surgawimu. Maka dari itu, ibu pulanglah. Suamimu ingin mereguh telaga cintamu. Ibu pulanglah. Di luar sana sangat tidak ramah untuk kelembutanmu. Ibu pulanglah. Istanamu menunggu sentuhan surgawimu. Ibu pulanglah. Calon orang besar sudah duduk begitu manisnya dan siap untuk belajar di madrasahmu. Ibu pulanglah. Calon pemimpin masa depan dan umat hanya ingin merasakan tatapan teduh pandanganmu. Ibu pulanglah. Karena Allah yang memerintahkan para ibu untuk pulang. Ibu pulang sebelum terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.